Film yang mengisahkan tentang Sergei Kravinov, seorang pemburu legendaris yang memiliki kekuatan super. Bagaimanakah perjalanan hidupnya sebelum menjadi pemburu paling ditakuti di dunia? Langsung saja kita masuk ke alur cerita film Kraven the Hunter. Dua bersaudara, Sergei dan Dmitri, dijemput oleh ayah mereka, Nikolai. Ia membawa mereka pergi karena ibu mereka telah tiada. Nikolai mengungkapkan bahwa ibu mereka meninggal karena bunuh diri di rumah sakit jiwa setelah lama mengalami depresi berat. Alih-alih mengantarkan mereka ke pemakaman, ia malah mengajak kedua anaknya berburu, karena menurutnya, orang yang bunuh diri adalah orang lemah yang tidak layak mendapatkan penghormatan. Mendengar hal itu, Sergei yang marah tak mampu berbuat apa-apa selain mengikuti kehendak ayahnya. Sementara itu, di Tanzania Utara, seorang gadis bernama Calypso tengah memainkan kartu tarot milik neneknya, seorang ahli supranatural. Nenek menyuruh Calypso memilih 3 kartu, dan setelah melihat pilihan tersebut, ia mengungkapkan bahwa sebentar lagi Calypso akan mengalami peristiwa yang tak terduga. Kemudian, nenek memberikan sebuah botol kecil berisi ramuan warisan keluarga mereka. Ramuan tersebut memiliki kekuatan sihir yang dahsyat dan mampu menyembuhkan segala penyakit. Nenek yakin bahwa Calypso akan membutuhkan ramuan itu. Sementara itu, Nikolai bersama anak-anaknya ternyata telah tiba di Tanzania Utara. Nikolai berambisi untuk berburu seekor singa legendaris bernama Tsar Singa yang telah memakan puluhan korban jiwa. Ia yakin bahwa perburuan ini akan membuat kedua anaknya menjadi lebih tangguh dan berani. Nikolai menembak salah satu rusa yang ada di sana. Setelah itu, ia memanggil Sergei untuk mendekati bangkai rusa tersebut dan menyuruhnya agar tidak merasa takut, karena pada akhirnya makhluk yang lemah akan mendapatkan nasib yang sama seperti rusa itu. Di antara kedua anaknya, Sergei yang paling berani, sementara Dmitri tampak jelas ketakutan. Nikolai dan rombongannya kemudian melanjutkan pencarian untuk menemukan singa Tsar. Di tengah perburuan itu, seorang pria bernama Alexei mendekati Nikolai. Alexei menawarkan kerjasama kepada Nikolai, namun Nikolai menolaknya dengan tegas. Ia tidak ingin berbisnis dengan orang yang dianggap lemah. Tak lama kemudian, Sergei dan Dmitri tertinggal dari rombongan karena langkah mereka yang lambat. Dan tiba-tiba, singa Tsar muncul di hadapan mereka. Walaupun ketakutan, Sergei tetap berusaha mengangkat senjatanya dan menyuruh Dmitri bersembunyi di belakangnya. Anehnya, saat Sergei menatap mata kedua mata singa itu, ia mampu membuatnya tenang. Namun, tiba-tiba Nikolai menembak singa itu dari belakang. Akibatnya, singa itu mengamuk dan menggigit Sergei. Meskipun telah ditembak beberapa kali, singa itu masih mampu pergi sambil membawa tubuh Sergei yang tak berdaya. Sementara itu, di tempat lain, Calypso menemani orang tuanya yang sedang memotret jerapah di alam terbuka. Tiba-tiba, seolah mendapat firasat, Calypso berjalan menuju semak-semak. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa singa Tsar telah meninggalkan tubuh Sergei di semak-semak begitu saja. Sebelum pergi, tetesan darah dari singa tersebut sempat mengenai luka di dada Sergei. Tanpa ragu, Calypso segera memberikan ramuan warisan neneknya untuk menyelamatkan nyawa Sergei. Begitu ramuan itu masuk ke dalam tubuh Sergei, ia langsung bereaksi. Calypso pun berteriak memanggil bantuan, dan dalam sekejap, Sergei dilarikan ke rumah sakit. Calypso tidak ikut bersama mereka, namun ia menyerahkan sebuah kartu tarot bergambar singa kepada Sergei. Sesampainya di rumah sakit, para dokter panik karena detak jantung Sergei sudah tidak terdeteksi, ia sudah dianggap tewas. Namun, secara aneh, 3 menit kemudian, Sergei kembali hidup. Beberapa hari kemudian, setelah Sergei sadar, ia menatap kartu tarot bergambar singa yang ditinggalkan untuknya. Para dokter menjelaskan bahwa kartu tersebut berasal dari orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Salah seorang dokter pun menambahkan bahwa, dengan luka separah itu, sebenarnya Sergei sudah tidak seharusnya bertahan hidup. Tak lama kemudian, Dmitri dan Nikolai muncul. Namun, alih-alih menanyakan keadaan Sergei, Nikolai justru menyalahkan Sergei karena tidak segera menembak singa Tsar ketika berada di hadapannya. Nikolai kemudian menyampaikan kepada dokter bahwa ia akan membawa Sergei pulang. Sesampainya di rumah, Sergei menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh ibunya. Dalam surat tersebut, ibunya memohon agar Sergei tidak mengikuti jejak ayahnya. Selama ini, Sergei sudah menyadari bahwa ayahnya merupakan penjahat sekaligus gembong narkoboy kelas kakap. Kemudian, Nikolai memanggil Sergei dan menunjukkannya kepala singa Tsar yang terpajang di dinding, sebagai bukti bahwa ia telah berhasil membunuh hewan tersebut.
Dia memerintahkan agar Sergei tetap tinggal di Rusia untuk dipersiapkan melanjutkan bisnis ilegal miliknya, sedangkan Dmitri akan dikirim kembali ke New York. Ingin melanjutkan sekolah, Sergei yang menolak untuk menjadi seperti ayahnya, segera meninggalkan ayahnya tanpa berpamitan. Dengan niat melarikan diri dari rumah, ia mulai mengemas barang-barangnya ke dalam tas. Di tengah proses itu, Sergei mendapati bekas gigitan singa di bajunya. Tiba-tiba, botol ramuan milik Calypso terlepas dan jatuh. Sergei kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang telah memberinya ramuan tersebut, yang membuatnya bisa hidup kembali. Malam harinya, saat ia hendak kabur dengan memanjat atap, Sergei terpeleset dan jatuh. Entah bagaimana, tubuh Sergei secara refleks berhasil mendarat dengan selamat. Tak lama kemudian, Dmitri muncul menghalangi Sergei dan memintanya agar tidak meninggalkannya sendirian. Namun, Sergei tidak bisa mengajaknya ikut karena ia khawatir Dmitri akan putus sekolah. Sergei berjanji akan selalu mengunjungi Dmitri setiap kali hari ulang tahunnya tiba, lalu ia pergi. Di padang rumput, Sergei melihat kawanan banteng berlari ke arahnya, dan ia pun pasrah karena sudah terlambat untuk menghindar. Secara aneh, banteng itu berlalu sambil menghindarinya. Ternyata, ada satu banteng yang berhenti di depannya seolah memberikan perlindungan dari gerombolan banteng lainnya. Setelah kawanan banteng itu pergi, Sergei pun melanjutkan perjalanannya. Sergei pun masuk ke rumah hutan warisan ibunya dan memutuskan untuk menetap di sana. Keesokan harinya, ia mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan luar biasa, mulai dari kemampuan bergerak dengan cepat hingga penglihatan yang tajam dari jarak jauh. Suatu hari, Sergei menyaksikan perburuan ilegal yang secara khusus membidik tanduk banteng. Ketika ia didekati, kemarahan muncul dalam dirinya karena melihat mayat-mayat banteng tanpa tanduk yang dibiarkan begitu saja. Tak lama kemudian, dua pemburu muncul dan menyuruh Sergei untuk pergi. Sergei, yang dipenuhi amarah, segera membunuh kedua pemburu itu dengan kejam. Sejak saat itu, ia bertekad untuk memburu para pemburu ilegal dan penjahat lainnya. 16 tahun kemudian, Sergei yang telah dewasa menyamar sebagai tahanan. Untuk dapat masuk ke penjara Rusia di Kutub Utara, Sergei dengan sengaja membuat keributan bersama anggota mafia di sana, sehingga akhirnya ia dibawa untuk dihadapkan kepada seorang narapidana, pemimpin mafia bernama Semyon Chorny, yang mengelola bisnis ilegal dari dalam penjara. Tanpa ragu, Sergei segera mengambil taring harimau dari kepala harimau yang ada di situ untuk membunuh Semyon beserta anak buahnya. Setelah itu, Sergei dengan gesit memanjat atap penjara untuk kabur. Sergei berhasil menghindari tembakan para penjaga dan akhirnya berhasil keluar dari penjara itu. Ia kemudian menerobos badai dan naik ke pesawat yang telah menunggunya. Singkat cerita, Sergei melangkah menuju markasnya yang terletak di dalam hutan. Di tengah perjalanan, alarm di ponselnya berbunyi, mengingatkan bahwa ulang tahun Dmitri tinggal beberapa hari lagi. Sesampainya di markas, kelelahan langsung menyerang Sergei. Keesokan harinya, ia menghadang sekelompok pemburu tanduk banteng. Dengan susah payah, Sergei berjuang untuk menghentikan para pemburu ilegal itu. Namun, satu mobil berhasil lolos. Berkat penglihatannya yang tajam, Sergei mencatat plat nomor mobil tersebut. Para pemburu ilegal yang sebelumnya dicegah oleh Sergei melaporkan kepada bos mereka bahwa aksi mereka telah diganggu oleh seseorang. Ternyata, yang duduk di hadapan mereka adalah Sergei. Ia mengungkapkan bahwa dia telah membunuh bos yang memiliki ruangan tersebut. Di tempat itu, Sergei menemukan sebuah buku yang memuat daftar nama-nama mafia yang menjual hasil buruan ilegal, narkoboy, dan senjata. Dan ia bertekad untuk membunuh semua orang yang tercantum di dalamnya. Sergei kemudian langsung membunuh para pemburu ilegal yang ada di sana. Sementara itu, di tempat lain, Calypso yang kini telah dewasa dan menjadi seorang pengacara, mendapat kabar bahwa sahabatnya telah dibunuh oleh anak buah Semyon Chorny ketika sedang menyelidiki kasus yang dilakukan oleh Semyon. Setelah menghadiri pemakaman sahabatnya, Sergei tiba-tiba muncul untuk menemui Calypso dengan maksud mengembalikan kartu miliknya. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Calypso pernah menyelamatkan hidupnya. Membuat Calypso terkejut karena tidak menyangka Sergei bisa menemukannya di sana. Kemudian, Sergei menyatakan bahwa dirinya sangat ahli dalam memburu orang. Sebagai ungkapan terima kasih, ia mengungkapkan bahwa ia telah berhasil membunuh Semyon, yang sebelumnya berada di penjara di Kutub Utara. Awalnya, Calypso meragukan apa yang dikatakan Sergei. Namun, malam itu pula,
ia melihat berita mengenai tewasnya Semyon dan beberapa gembong kriminal lainnya, dengan media menamai pelaku aksi tersebut sebagai sang pemburu yang memangsa para gembong kriminal. Keesokan harinya, Sergei kembali menemui Calypso sambil memperlihatkan buku berisi daftar nama-nama gembong kriminal. Sergei tahu bahwa Calypso, yang dikenal sebagai pengacara ulung, memiliki koneksi luas, termasuk dengan para gembong tersebut. Ia kemudian mengajaknya untuk bekerja sama dalam membasmi mereka. Mendengar tawaran itu, Calypso belum langsung menyetujuinya dan memutuskan untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sebelum berpisah, Calypso memperingatkan bahwa aksi Sergei bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Di tempat lain, Alexei kini telah naik jabatan dan menjadi salah satu pemimpin mafia gembong kriminal, sehingga dijuluki Rino. Asisten setianya, Bart, datang dan memberitahu bahwa Semyon telah dibunuh di dalam sel tahanan. Bart menjelaskan bahwa cepat atau lambat, pelaku pembunuhan Semyon itu pasti akan datang mencarimu dan rekan-rekan. Rino kemudian mengajak Bart menemui 3 anak buah Semyon dan akhirnya mereka berhadapan dengan ketiganya. Rino menyatakan niatnya untuk mengambil alih seluruh bisnis yang sebelumnya dimiliki Semyon. Ia memerintahkan salah satu dari 3 orang itu untuk bergabung sebagai anak buahnya. Namun, ketiga anak buah Semyon tersebut malah menertawakannya dan meremehkan kemampuannya. Rino kemudian menunjukkan alasan di balik julukan Rinonya. Ia pun mencabut selang obat yang menempel di perutnya, yang menyebabkan kulitnya mengeras seperti kulit badak. Salah satu anak buah Semyon menembak Rino, tetapi sia-sia karena tubuh Rino kebal terhadap peluru. Rino segera memasang kembali selang obatnya. Dari jauh, dengan bantuan sniper, Rino menembak salah satu anak buah Semyon, sehingga salah seorang di antara mereka, karena ketakutan, malah membunuh rekannya sendiri. Orang itu bernama Kadir, dan akhirnya ia bersedia menjadi anak buah Rino. Malam harinya, Nikolai mengundang Kadir ke klub milik Dimitri, di mana Dimitri tengah bernyanyi sambil memainkan piano di atas panggung. Di sana, Nikolai mengajak Kadir untuk bekerja sama mengelola bisnis warisan Semyon. Namun, tiba-tiba sekelompok anak buah Rino datang dan menembaki tempat itu. Nikolai pun menggunakan tubuh Kadir sebagai tameng, sementara Dimitri yang ketakutan bersembunyi di bawah piano. Akhirnya, Nikolai dan anak buahnya berhasil membunuh semua orang yang menyerang mereka. Nikolai menyuruh Dimitri keluar karena ia marah melihat sikap pengecut Dimitri yang hanya bisa bersembunyi. Sementara itu, Bert melaporkan bahwa upaya mereka untuk membunuh Nikolai gagal, meskipun Rino tidak terkejut karena mengetahui Nikolai sangat tangguh dan sulit dikalahkan. Kemudian, Bert mengabarkan bahwa seseorang telah menyelipkan sebuah flash disk di pintu rumahnya. Ketika mereka menonton video di dalamnya, ternyata itu adalah rekaman penjara di Rusia, tempat Semyon dibunuh. Akhirnya, Rino dan Bert pun menyadari bahwa orang yang dijuluki sang pemburu yang menargetkan para gembong kriminal adalah Sergei, anak Nikolai. Rino kemudian menginstruksikan Bert untuk menyampaikan informasi tersebut kepada seorang pembunuh bayaran bernama Foreigner. Rino mengetahui bahwa orang terdekat Foreigner yang menjadi korban sang pemburu ternyata adalah Sergei. Foreigner pastinya sangat mendambakan balas dendam. Saat ini, ia berada di penjara Rusia untuk menyelidiki siapa yang telah membunuh Semyon. Di tempat lain, Sergei menemui Dimitri karena hari itu adalah ulang tahun Dimitri. Dimitri mengajak Sergei untuk makan malam di klub miliknya dan menceritakan kejadian penyerangan yang terjadi sebelumnya. Dimitri menyatakan keinginannya untuk menjadi lebih kuat agar tidak lagi diremehkan. Namun Sergei justru berharap Dimitri tetap menjadi dirinya sendiri. Sergei ingin Dimitri bangga dengan kekuatan yang telah dimilikinya, dan ia tidak ingin Dimitri mengikuti jalan penjahat seperti ayah mereka. Tiba-tiba, Nikolai muncul menemui kedua anaknya dan mengajak mereka untuk bersulang merayakan ulang tahun Dimitri. Ia meminta maaf kepada Sergei, berharap agar Sergei tetap tinggal bersamanya, namun Sergei hanya diam. Setelah itu, Sergei mengantar Dimitri yang dalam kondisi sangat mabuk ke apartemennya. Dimitri mengatakan bahwa ia sudah tahu alasan mengapa Sergei selalu mengunjunginya pada hari ulang tahunnya, seolah-olah Sergei merasa bersalah karena pernah meninggalkannya. Meskipun begitu, Dimitri telah memaafkan Sergei. Kini, Dimitri sudah dewasa dan mampu menjaga dirinya sendiri. Malam harinya, Sergei merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Akhirnya, ia bangun dan pergi ke taman, dan baru di sana ia bisa tidur dengan nyenyak.
Keesokan harinya, ketika Sergei kembali ke apartemen Dimitri, ia mendapati ruangan itu berantakan. Tak lama kemudian, ia menyaksikan Dimitri dibawa masuk ke dalam sebuah mobil van hitam. Jejak rokok yang tertinggal mengungkap identitas penculik, sehingga Sergei langsung berlari mengejar van tersebut. Sergei melompat ke atas van dan mencoba memecahkan kaca mobil, namun usahanya sia-sia karena kaca itu anti peluru. Di dalam mobil, ia melihat Dimitri yang sudah pingsan, lalu dengan cepat ia menghancurkan pintu van untuk masuk. Namun, tepat saat Sergei hendak masuk, van itu sengaja menabrak mobil lain sehingga membuatnya terlempar. Tanpa menyerah, Sergei segera kembali berlari mengejar van itu hingga mencapai dermaga, di mana para penculik membawa Dimitri masuk ke dalam sebuah helikopter. Sergei melemparkan jaring ke helikopter itu dengan tujuan menahannya. Dengan susah payah, ia bergelantungan di tali tersebut, namun akhirnya terbentur tiang dan gagal menyelamatkan Dimitri. Tak lama kemudian, Sergei menuju kantor Calypso dan memintanya untuk melacak lokasi penculik Dimitri. Ia memberikan ciri-ciri penculik itu dan mengungkapkan bahwa penculik tersebut menghisap rokok buatan Turki. Calypso mencatat kemungkinan bahwa penculik Dimitri berasal dari Turki dan berjanji akan menghubungi informannya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Keesokan harinya, Sergei mendatangi Nikolai di rumahnya. Nikolai kemudian memperlihatkan jari manis Dimitri yang terpotong, kiriman dari para penculik. Mereka menuntut tebusan sebesar $2 juta dalam waktu 2 hari, mengancam akan membunuh Dimitri jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Sergei menyuruh Nikolai untuk segera menyerahkan uang tebusan itu, namun Nikolai menolak, karena dalam bisnis mereka, membayar tebusan berarti dianggap lemah. Selain itu, jika Nikolai membayar tebusan, Dimitri tetap akan terbunuh. Nikolai justru menyalahkan Sergei karena tidak pernah berada di sisi saudaranya, yang menurutnya menunjukkan kelemahan. Malam itu, Calypso menemui informannya dan akhirnya mendapatkan identitas penculik Dimitri. Ternyata, penculik itu bernama Omer, seorang mantan tentara Turki, yang kini bersembunyi di sebuah biara kosong di Turki Utara. Setelah menerima informasi tersebut, Calypso segera memberitahu Sergei. Namun, kemudian terungkap bahwa informan itu adalah orang suruhan foreigner. Sesungguhnya, dalang dibalik penculikan Dimitri adalah foreigner bersama Rino, yang dengan sengaja menjebak Sergei. Mendengar kabar tersebut, Sergei langsung terbang menuju Turki. Sesampainya di markas musuh, Sergei melumpuhkan para lawannya dengan panah beracun. Saat terdengar suara aneh, Omer memerintahkan anak buahnya untuk bersiap, namun Sergei dengan lincah berhasil menghindari tembakan musuh. Akhirnya, ia mencekik Omer di pinggir jendela dan menanyakan keberadaan adiknya, namun Omer hanya diam. Tiba-tiba, 2 sniper yang bersembunyi di hutan menembak bangunan itu dengan basoka. Ledakan itu membuat Sergei dan Omer terjatuh. Saat Omer sudah tidak berdaya, Sergei kembali bertanya siapa dalang di balik semua kekacauan itu. Omer, dengan susah payah, menyebut bahwa bos mereka bernama Rino. Namun, tiba-tiba puing-puing bangunan kembali runtuh dan menimpa Sergei. Beberapa saat kemudian, seorang foreigner muncul untuk memeriksa panah beracun yang digunakan oleh Sergei. Sementara itu, Dimitri berada di markas Rino dan bertanya apakah ayahnya akan menebusnya. Rino menjawab bahwa Nikolai tidak mungkin mengeluarkan uang untuk menyelamatkan seseorang yang dianggapnya lemah seperti Dimitri. Meski kecewa, Dimitri pun memahami maksud Rino. Kemudian, Rino mengungkapkan bahwa penculikan Dimitri sebenarnya dirancang untuk menjebak Sergei, yang membuat Dimitri terkejut dan bertanya-tanya mengapa ia harus dijebak. Tak berhenti di situ, Rino menunjukkan sebuah video yang menampilkan Sergei, sehingga Dimitri kaget mengetahui bahwa sebenarnya Sergei adalah sang pemburu yang paling ditakuti oleh para gembong kriminal di luar sana. Sementara itu, Sergei yang selamat segera menelepon Calypso dan mengabarkan bahwa semua ini hanyalah jebakan. Tidak lama kemudian, Calypso melihat 5 orang mencurigakan masuk ke kantornya. Sergei kemudian menyuruh Calypso untuk segera pergi ke suatu tempat dengan janji bahwa ia akan menemuinya di sana. Di tempat lain, Rino memberitahu Dimitri bahwa mereka memiliki satu kesamaan, yaitu selalu diremehkan. Namun, sekarang tidak ada lagi yang berani meremehkan mereka. Setelah berobat ke seorang dokter sekaligus ilmuwan di New York bernama Miles Warren, Rino mengalami transformasi drastis. Tidak hanya seluruh penyakit yang dideritanya sembuh, tetapi dokter itu juga membuatnya menjadi lebih kuat dari manusia biasa. Setelah itu, Rino mengajak Dimitri untuk bekerja sama mengambil alih bisnis Nikolai. Namun, Dimitri langsung menolaknya. Meskipun selama ini ia sering diremehkan,
Dmitri tidak mau mengkhianati keluarganya sendiri. Merasa tersinggung, Rino berencana membunuh Dmitri, namun Bert mencegahnya dengan alasan bahwa Dmitri masih sangat dibutuhkan, terutama karena ternyata Sergei masih hidup. Tiba-tiba, foreigner datang dan memberitahu Rino bahwa ia mengetahui lokasi persembunyian Sergei. Ia bahkan menunjukkan sebuah tanaman beracun, yaitu bahan racun yang digunakan oleh Sergei yang hanya tumbuh di wilayah Siberia. Meyakini bahwa Sergei berada di sana, foreigner telah membuka jalan bagi langkah selanjutnya. Di hutan Siberia, Sergei menemui Calypso dan membawanya ke dalam markasnya, di mana Calypso melihat berbagai ramuan herbal serta senjata-senjata. Sergei pun mengungkapkan bahwa selama ini ia berusaha mengungkap rahasia ramuan yang dulu diberikan Calypso kepadanya ketika ia diserang singa. Calypso mengakui bahwa ramuan itu merupakan warisan neneknya, namun ia pun tidak tahu pasti apa isinya karena neneknya telah lama meninggal. Ketika Sergei bertanya apakah Calypso masih memiliki sisa ramuan itu, ia harus menjawab bahwa ramuan tersebut sudah tidak ada lagi. Sementara itu, di luar, Rino dan kelompoknya telah tiba di hutan Siberia dengan maksud mengincar Sergei. Sergei berhasil menghindari serangan bom itu, namun tak lama kemudian, foreigner menembakkan anak panah beracun yang tepat mengenai Sergei. Akibatnya, Sergei mulai berhalusinasi dan melihat bayangan makhluk yang paling ia takuti, yaitu laba-laba. Dalam keadaan marah, Sergei berniat menyerang foreigner, namun kenyataannya itu hanyalah ilusi. Karena kondisi Sergei semakin tidak sadarkan diri, foreigner pun dengan mudah melancarkan serangan. Sebelum menembak Sergei, ia menyuruh Bert untuk mencari Dmitri yang telah kabur. Setelah Bert dan yang lainnya pergi, tiba-tiba Calypso muncul dan menembak foreigner dengan panah, mengakhiri nyawanya. Bert beserta anak buahnya mengira bahwa foreigner telah berhasil menghabisi Sergei. Sementara itu, Calypso ternyata masih menyimpan ramuan ajaib peninggalan neneknya dan kembali memberikannya kepada Sergei. Di tempat lain, Bert akhirnya berhasil menangkap Dmitri dan melaporkan bahwa Sergei sudah tiada. Mendengar hal itu, Rino pun membawa Dmitri kembali, berharap Nikolai segera menyingkirkannya. Dalam perjalanan, Rino dan Dmitri menyaksikan datangnya sekawanan banteng. Dmitri segera mengencangkan sabuk pengamannya, sedangkan Rino melepaskan selang obat yang membuatnya berubah menjadi sosok seperti monster badak. Kelompok banteng itu kemudian mulai menerjang rombongan Rino beserta anak buahnya. Tak lama kemudian, Sergei muncul dan akhirnya Rino harus berhadapan langsung dengannya. Dengan kekuatan luar biasa, Rino berhasil menggulingkan truk yang menabraknya hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Rino dan Sergei terlibat dalam pertarungan sengit. Sergei menyerang dengan pisau, namun usahanya tidak berhasil karena ia kewalahan menghadapi kekuatan luar biasa dari Rino. Ketika Sergei mulai tercekik, ia melihat sebuah celah di perut Rino. Tanpa ragu, Sergei segera menancapkan sepotong besi ke dalam celah itu, membuat Rino merasakan sakit yang hebat. Setelah itu, ia mengambil tali, mengikat tubuh Rino, dan melemparkan ujung tali ke arah sekumpulan banteng, yang kemudian menarik Rino hingga diterjang. Sekumpulan banteng itu menginjak dan menimpa Rino, sampai kondisinya kian memburuk. Sergei kemudian bertanya, siapa yang memberitahu Rino bahwa dialah pemburu yang telah membunuh para gembong kejahatan. Tak disangka, Rino menjawab bahwa orang terdekat Sergei lah yang mengirimkan rekaman video yang mengungkap identitasnya. Tak lama kemudian, Dmitri datang dengan niat untuk membunuh Rino, namun Sergei melarang adiknya melakukan hal itu karena ia tidak ingin Dmitri terjerumus menjadi seorang pembunuh. Akhirnya, Rino meninggal karena luka parah. Beberapa bulan kemudian, Sergei menemui ayahnya yang sedang berburu sendirian di hutan dan bertanya, benarkah Nikolai yang mengirim video itu mengungkapkan identitasku kepada Rino? Nikolai tidak membantah dan mengaku bahwa semua itu dilakukan untuk menyingkirkan Rino. Meskipun Dmitri nantinya akan dijadikan kambing hitam, Nikolai yakin bahwa Sergei pasti akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Dmitri. Nikolai merasa puas karena rencananya berjalan mulus dan ia merasa berhasil memanfaatkan situasi. Namun, hal itu membuat Sergei marah, ia pun pergi meninggalkan Nikolai begitu saja. Tak lama kemudian, seekor beruang besar muncul dan menyerang Nikolai, dan Sergei seolah membiarkan beruang itu menamatkan hidupnya. Tak lama kemudian, ia kembali menemui Dmitri untuk merayakan ulang tahunnya. Dmitri menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan seorang dokter di New York yang mengubah dirinya. Kini, Dmitri sudah tidak bisa diremehkan lagi. Tiba-tiba, dua anggota mafia datang dengan laporan untuknya, membuat Sergei terkejut.
karena ternyata Dmitri meneruskan bisnis warisan ayah mereka. Sergei kemudian menyatakan bahwa ia tidak ingin Dmitri mengikuti jejak ayah mereka. Dmitri membalas dengan mengatakan bahwa Sergei adalah seorang munafik yang sangat mirip dengan ayah mereka. Menurut Dmitri, bahkan Sergei lebih buruk, karena ia telah mengetahui bahwa Sergei lah yang telah membunuh ayah mereka. Setelah itu, Dmitri pergi dan Sergei langsung mengejarnya. Sergei kaget saat menyaksikan wajah Dmitri yang bisa berubah-ubah dengan mudah. Kini, Dmitri sudah tidak lagi lemah, ia telah menguasai kemampuan mengubah wujudnya dan siap melanjutkan bisnis ayahnya dengan skala yang jauh lebih besar. Dan film pun berakhir.